Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya? Sehat? Jangan lupa selalu jaga kesehatan, memakai masker keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Bapak sudah mengirimkan link absen Google Form lewat Google Classroom. Jangan lupa untuk mengisinya ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Pembelajaran sebelumnya kita membahas berkaitan menentukan pokok-pokok informasi tentang wujud benda. Sekarang kita belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran kedua. Sekarang kita masuk materi wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Ya. Setiap benda pasti memiliki wujud. Nah, sekarang pengertian benda cair di sekitar kita. Apa sih itu benda cair? Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap atau menyesuaikan dengan tetap, yang tempatinya serta volumenya tetap. Nah, berikut adalah contoh benda cair. Ada air, ada susu, ada slime, saus, minyak, dan kecap. Masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Contoh benda padat di sekitar kita. Ini adalah contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Ada pensil, sepeda, emas, besi, peralatan rumah tangga, dan kayu. Jadi, benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat atau solid, yang mempunyai sifat struktur yang kuat, erat, dan kaku, tidak mudah berubah bentuk dan volumenya. Gimana? Sudah mengerti benda padat? Kita lanjut ke benda cair, benda gas. Ini adalah contoh benda gas. Ada asap pabrik, ibu yang sedang memasak di dapur mengeluarkan uap, ada balon yang berisi gas. Pengertian dari wujud gas. Wujud gas adalah gas mempunyai sifat mengisi ruang, mengalir, dan berubah bentuk, namun berbeda dengan benda cair. Sekarang kita lihatin proses perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Pertama, kita lihatin ada es batu. Es batu proses mencair berarti menjadi air. Berikutnya, proses air, proses membeku menjadi es batu. Ya, benar. Selanjutnya, proses air, proses menguap menjadi uap. Nah, pernahkah kalian melatih proses uap dalam kehidupan sehari-hari? Nah, benar. Seperti ibu memasak di dapur, memasak air, itu proses menguap. Nah, kalau kamu membantu ibu memasak di dapur, nah itu udah termasuk tolong menolong. Nah, sekarang kita lanjut ke tolong menolong. Tolong menolong itu seperti ibu memasak air di dapur, kita membantu membersihkan bunga, membersihkan halaman rumah, ya. Ini adalah contoh sikap saling tolong menolong yang ada di sekolah. Mengerjakan tugas piket itu termasuk tugas saling tolong menolong. Kita bersama-sama mengerjakan, membersihkan kelas. Selanjutnya, membuat rumah di masyarakat. Kita membuat rumah sama bergotong royong membangun rumah. Berikutnya, teman yang jatuh terpleset oleh kulit pisang, kita menolong. Itu ada termasuk sikap saling tolong menolong. Sikap saling tolong menolong. Nah, mengapa kita harus tolong menolong? Tolong menolong ialah merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan yang dimana sedang dialami oleh orang lain dengan melakukan sesuatu. Tolong menolong juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan untuk pihak lain. Dalam tolong menolong, dalam Pancasila itu termasuk dalam sila kedua. Benar. Tolong menolong itu melakukan suatu gerakan
seperti kita itu memberi, menerima, menyapu. Nah, sekarang kita ke gerak dasar manipulatif seperti tolong-menolong tadi. Gerak dasar manipulatif itu seperti memantul. Memantul itu termasuk gerakan manipulatif. Memantulkan bola, setelah itu menangkap bola, melempar bola, ada mendribble bola. Itu namanya gerakan manipulatif. Nah, dari gambar di atas dapat disimpulkan gerak dasar manipulatif adalah salah satu gerak dasar kids. Gerak dasar manipulatif merupakan gerak yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Contoh gerak manipulatif diantaranya seperti Bapak jelaskan tadi, ada menangkap, melempar, menendang, menggiring, memukul, memantul, dan lain sebagainya. Dimana sudah paham sama gerak manipulatif yang sering kita lakukan tapi kita tidak sadar, itu yang dinamakan gerak dasar manipulatif. Mengenal permainan tradisional dari gerak dasar manipulatif seperti gambar di samping. Ada bermain enggrang, bermain rangku alu, lompat tali, dan gobak sodor. Pernahkah kalian memainkannya? Kalau untuk anak sekarang mungkin jarang untuk melakukannya. Mungkin lompat tali yang pernah. Rangku alu belum tentu semuanya teman-teman kalian pernah memainkannya. Ya. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Proses membeku, mencair, dan menguap merupakan perubahan wujud benda. Kita harus senantiasa saling tolong-menolong antara sesama. Jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Nah, ini kesimpulan yang hari ini kita bahas. Gimana anak-anak, sudah paham? Ya. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan setelah ini adalah tuliskan 2 kalimat tentang wujud benda menggunakan kata berikut: kayu dan besi. Sebutkan 2 permainan tradisional lainnya yang kamu ketahui. Ketiga, buatlah laporan tertulis pengamalan nilai-nilai Pancasila kedua di lingkungan rumah. Nah, ingat, tugasnya dikerjakan dengan teliti bersama orang tua. Demikian dari Bapak. Selamat siang. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.